Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Sebelumnya saya baca komentar sebentar ya. Dari siapa aja nih? Dari saya nyangkut di 540 dari 20 Juli. Semoga bulan ini kejemput sesuai analisanya. Terima kasih analisanya. Terima kasih ya bro ya. Mudah-mudahan nanti emiten punya teman-teman yang nyangkut ya. Mudah minimal kejemput aja teman-teman ya. Kalau nggak cuan dikit dah gitu teman-teman ya. Sebagai upah nunggu gitu ya. Ya teman-teman dari Bro Sopi Ilham ya. Update saya, makasih ya bro selama ini support channelnya terus ya. Dari Bang Budi Channel nih. Untuk waktu yang dipakai yang day ya. Ya teman-teman ya. Kalau saya pakai yang day ya. Jadi kalau yang day cenderung nunggu satu candle seharian. Tapi kalau teman-teman suka dengan lebih pendek lagi ya. Pakai aja yang 15 menitan juga bagus teman-teman ya. Kalau yang swing pendek pakai 15 menitan bagus teman-teman ya. Kalau yang pakai 1 menitan juga boleh. Kalau yang untuk istilahnya scalper ya pakai yang menitan juga boleh. Kalau buat scalper itu antara 1 menit, 5 menit sama 15 menit itu bagus teman-teman. Yang scalper ya, kalau yang swing juga bagus untuk 15 menitan. Ya, mungkin tidak terlalu jauh teman-teman, tapi kalau untuk satu harian bisa lumayan teman sekalian itu ya bisa beberapa minggu, beberapa hari, berapa minggu teman-teman ya. Dan kalau istilahnya marketnya belum gerak, emitennya belum gerak, ya masih bisa nunggu di situ teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman 15 menitan kan pergerakannya lumayan volatil ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Bisa pakai untuk 15, kalau saya pakai harian ya. Bisa dong santai teman-teman. Saya pengen santai teman-teman ya. Investasi pengen santai. Jadi bisa melakukan pekerjaan ataupun kegiatan yang lainnya gitu kan. Bahkan bisa bikin video ketika market berjalan ya, ketika istirahat gitu. Jadi kita cenderung santai aja teman-teman. Ya teman-teman, dari lo admi ya. Terima kasih info Telkomnya sama Sembur ya. WIRG mau dibahas sekarang ya. Dari Bro Esis Tabita Dian ya. Tabita Dian ya. MSK-nya Mina dan naik. Saya masukin MSKY dulu ya, MSKY ya. Nanti kita bahas. Dari Bro Kelvin Cahyadi, pola ya. Kita catat dulu pola ya. Terus dari Bro Hanif Aris ya. PDPP. PDPP, LPKR, LPKR ya. Nanti kita catat teman-teman ya, kita catat dulu ya. Terus ada meja teman-teman ya, kita catat meja. Oh, meja udah masuk ya. Nine, nah ini belum masuk. Taksi sudah sorry. Taksi sudah masuk. Lopi belum masuk ya. Nanti kita bahas ya untuk Lopi, Karya, KBLP dan CBRK. Karya udah bahas belum ya? Oh belum ya. KBLP belum juga, nanti kita bahas ya. Oke teman-teman ya, kita masuk dulu ke pembahasan dulu ya. Makasih semua ulasannya dari Bro Rudi. Makasih ya Bro Rudi ya, selama ini support terus channel ini ya. Pok udah dibahas, sudah catat, Max sudah catat, ini sudah dicatat, ASL sudah catat, kita tinggal pokoknya Nice ya, Nice udah catat belum Nice? Nice, nah udah catat juga Nice ya, nggak dibahas aja. Baik teman-teman, kita mulai dari WIRG dulu ya. WIRG dulu, tidak ada informasi apapun kan? WIRG dari panggil aja Human, ya Human. WIRG mas pengandalnya keluar tapi sahamnya naik. Terus dari Wahyu Permana, WIRG dan Andinya kita simpan dulu ya. Andinya kita simpan dulu. Terus dari Bro Oktaria Fitriani ya, WIRG sangkut 195. Masih bisa kejebut gak ya? Terima kasih. Dari Bro Tedsus 1931, WIRG aku nyangkut di 206. 195 206 ya. Pas WIRG dari Muhammad Andik. Atas ada nggak? Oke. Jadi yang nyangkut 195 206 sama pengendalinya keluar ya.
kita cek. Ya, ini untuk lukisan market makernya teman-teman ya. Tapi nah kan ke depan ya sudah ketutup dengan baik soalnya. Tapi dia meninggalkan jejak penurunan berupa gap dan seekor merah. Dan di atas pun dia meninggalkan jejak kenaikan bagus ya. Tersentuh sama shadow. Tapi di sini ada candle yang lumayan agak panjang dikit. Turun pas banget di MA10-nya ya. Cenderung kalau posisi teman-teman kalau perhatikan nih. Posisi MA20-nya masih menuju ke atas teman-teman ya. Jadi masih ada kesempatan udah masuk ke MA10 juga, ditahan MA10-nya. Tinggal satu candle lagi untuk menentukan MA10-nya menghadap kemana teman-teman ya. Terus untuk MA200 pun masih menuju ke atas. Hati-hati ada area penurunan di level 106 ya. Ini candle yang sangat tinggi teman-teman, lumayan nih ya. Ini buat tahanan lumayan, jadi jangan sampai jebol area 127 kan ini support nih, si ekor kembar ya. Nah ini kalau support seperti ini teman-teman ya, ada support di sini. Terus ada candle seperti ini panjang seperti ini. Bila mana dia turun dalam tapi tidak bisa melebihi di sini teman-teman. Maksudnya di 126 kan yang paling supportnya di sini, paling support di bawahnya ya. 126 minimal dia tinggalin di sini aja nih. 130 teman-teman ya. Terus ada pantulan cenderung dia akan up. Biasanya kalau candle yang seperti juga menjadi tahanan juga ya. Mulai di sini kan tahanan jebol nih turun. Sini ada candle juga turun teman-teman. Apalagi kemarin kejadian di sini nih. Ya. Ini sebenarnya harusnya ditahan di area sini nih teman-teman ya, di area 179 ya. Cuma kemarin ada kejadian ya, beberapa hari ke 29, 01, terus ada reshuffle teman-teman ya. Nah tadinya sudah mulai up lagi ya. Ini tinggal nunggu konfirmasi satu kali lagi ya. Kalau secara TAC masih posisi uptrend ya si YRG ini ya. Ya posisinya lagi murah banget, nanti tujuan ke angka murah 293 ya. 300 kurang. Makanya teman-teman yang nyangkut 195 apakah bisa kejebot? Iya. Yang 206 apakah kejebot? Iya, teman. Kenapa? Ini posisinya lagi uptrend ya. Ini koreksinya koreksi dalam cuman posisi uptrend. Dari mana? Dari sini teman-teman ya. Dari MA 200-nya dan MA 20-nya masih menuju ke atas ya. Kecuali kalau pas MA 220-nya itu sudah mulai melengkung ke bawah, makanya kita tahan di sini nih ya. Ini masih dalam proses wajar ya. 160 kalau turun ke sini wajar ya. Karena akan menutup gapnya ya. Nanti di mana garda terakhir? Kalau garda terakhir pasti MA 200 ya. Cuman di sini ada candle panjang yang penting dia tidak melebihi 134. Itu masih posisi arus up-nya ya atau jalur trennya masih uptrend ya walaupun diturunkan sampai ke level 137. Nah, di sini ada candle yang panjang. Jadi biasanya dia turun dalam nggak jadi masalah, yang penting MA 200-nya masih menuju ke atas dan jebol ini tidak dijebol. Makanya saya suka suka bilang kan garda terakhir itu MA 200 ya. Nah, sudah 50-50 sini teman-teman ya. Kalau dia jebol ya cenderung dia akan turun. Ya, kalau turun ke bawah ya cenderung dia akan turun. Tapi kalau sudah mau dipantulkan dia akan cenderung naik. Seperti itu ya. Nanti target agak tinggi dikit di angka 2286 dan 300. Target saya itu harga murah. Harga murahnya 289 kan di sini teman-teman. Jadi jangan tinggi-tinggi dulu. Di angka 300 saya sudah cukup lah teman-teman ya untuk menguji harga murahnya dulu. Oke teman-teman, sementara untuk YRG ya. Nah untuk pengandalinya keluar coba cek. Pengandalinya keluar, adanya sahamnya naik. Terkadang teman-teman ya, crossing dia teman-teman ya, memindahkan 9 ke 5 betul. Oh iya benar teman-teman ya. Dia keluar teman-teman. Dari 9% ke 5,5 ya. Terus dia ada transaksi cross ya, pemindahan aja kalau crossing teman-teman. Crossing. Ini masyarakatnya udah penuh ya sini ya. Ini masyarakatnya udah benar-benar penuh teman 88% ya. Pengendali dari 9 jadi 5 teman-teman ya. Ini diharap buyback, bukannya buyback malahan ngeluarin barang teman. Kalau secara isian mah ya harusnya kita khawatir teman-teman ya. Kalau secara isian kita khawatir, tapi kalau secara TA ini masih posisi bagusnya. Kenapa? Si bandar Poren emang keluar teman-teman, Poren keluar ya. Jadi kalau dia tidak dijebolkan area 160 sampai ke 134 ya, di area sini yang tadi saya bilang itu, cenderung sebenarnya masih aman gitu ya. Tapi kalau sudah dijebolkan area sini juga perlu waspada juga gitu teman-teman. Kenapa? Karena memang si bandar Poren juga lagi keluar ya. Ada beberapa bandar lokal masuk dikit lumayan ya, sekitar 715.000 lot ya.
Nah, di sini ada pengeluaran sedikit 124. Nah, yang jadi, penampungnya ternyata broker bagus JP teman-teman ya di sini nih. JP itu ngambil hampir 10 miliar ya teman-teman. Ya mungkin dia kalau nggak ngambil tidak jualan gitu teman-teman ya. Kalau kita gabungkan ada tanggal 11, JP, cenderung waktu tanggal 11-nya dia keluar, tapi pas tanggal 10-nya dia ngambil. Nah, YJ lah teman-teman yang ngambil banyak ya, sampai 1,4 juta lot. Ya, GR juga. Jadi selama 2 hari ini di atas ini ternyata dipegang sama broker-broker yang suka dipakai sama bandar, teman ya. YJ, JP, GR, teman-teman ya. Si AO juga sudah ngambil ya. Bahkan teman kita selama 2 hari ini posisinya di urutan lebih daripada 5 gitu, di bawah banget ya. Cenderung yang ngambilnya itu broker-broker bagus. Jadi masih ada kesempatan ya. Si YRG itu harus bisa menempuh tanda kenaikan di sini teman-teman nih. Yang suka saya bilang ya kalau dia tidak bisa menjemput dengan bodinya, cenderung dia akan turun kembali untuk ngambil ancang-ancang teman-teman. Itu sama ya. Jika ada ketidaksanggupan tapi dibikin bikin open gap. Kalau bikin open gap artinya kan si kepala merah. Itu tanda kenaikan teman-teman ya. Walaupun istilahnya si bandar forennya keluar, tapi bandar lokal sudah mulai masuk walaupun ada pengeluaran sedikit. Tetapi yang tadi saya bilang itu bahwa cenderung yang ngambilnya itu broker-broker keren semua gitu ya. Jadi dia masih harus nunggu konfirmasi 1 kali lagi. Kalau teman-teman sebagai TA teman-teman ya, tunggu satu konfirmasi 1 kali lagi. Biarkan MA10-nya menghadap ke atas. Ini kan masih menghadap ke bawah. Jadi masih ada potensi penurunan ya kalau menghadap ke bawah. Kecuali besok ditaikin dikit aja teman-teman ke 186 ya. Biarkan si MA10-nya menghadap ke atas. Nah, itu biasanya dia akan up ya karena saya melihat MA20-nya masih menghadap ke atas. Juga di sini ada gap, teman-teman, ini tanda kenaikan di sini ada gap ya. Itu gap ini harus bisa dilewati juga sama teman. Semakin banyak gap yang dilewati semakin baik. Kenapa? Sorry. Semakin banyak tanda kenaikan yang dilewati cenderung teman-teman oh ini sudah mulai up gitu kan. Beda ketika ada baru satu doang dilewatinya, teman-teman atau enggak baru dua. Tapi kalau sudah banyak yang dilewati cenderung dia akan up. Karena melihat dari MA-nya pun kan biasanya suka mulai di bawah candle gitu. Artinya dia suka mulai up. Ya teman-teman ya untuk YRG masih ada kesempatan dia naik ke angka 300. Secara TA pun masih posisi uptrend. Dan bandar foreign jualan tetapi ternyata di lokalnya itu adalah broker-broker yang suka ngambil teman-teman. Kita cek tanggal 12 untuk foreign. Ada si AK keluar tapi BK sama si TP. Si BK nih ya, suka bikin shadow ya. Mudah-mudahan si BK tidak bikin shadow lah teman-teman. Ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya bandar lokal sama Siwan kalau kita lihat teman-teman ya. Sebenarnya si bandar lokal sama Siwan lagi jualan terus, cuman ada yang mengapa harga teman. Jadi bandar luar lagi mengapa harga. Jadi sini terlihat jelas bahwa betul si bandar lokal sama Siwan itu jualan, tetapi ternyata yang ambil itu broker bagus. Artinya di apa namanya dipersilahkan untuk dinaikkan teman-teman ya. Dia sudah tidak mau nurunin lagi, silahkan aja mau naikin mah gitu kan. Saya jagain harga sebelah kanan, tapi dimakan ya jangan di kiri gitu. Terlebih lagi sekarang si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Saya pikir kalau si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi cenderung bagus. Dibarengin dengan bandar luar teman-teman yang ngambil ya. Jadi kadang-kadang strateginya seperti itu teman-teman ya. Di sini kan terlihat jelas bahwa si bandar lokal kan jualan terus teman-teman. Saya dari mulai jauh nih. Bandar foreign pun sama kan jualan terus, tapi harganya naik kan. Nah itulah teman-teman ya. Terkadang kita itu terkecoh teman-teman sama strategi mereka. Oke, tapi kalau secara TA terlihat jelas bahwa si MA20-nya kan masih menghadap ke atas. Berarti masih ada kesempatan bisa naik ke level minimal ke angka 196 lah. Kalau 196 tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun lagi ya. Kenapa? Karena dia ada ketidakmampuan dia melanjutkan kenaikan, cenderung ditahan teman seperti itu ya. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya untuk YRG. Masih ada potensi kenaikan, harap berhati-hati ketika dia sudah jebol ke 133, 134, 135 lah. Tapi kalau dijaga di situ cenderung masih aman. Mina sekarang teman-teman. Sorry teman. Dari Bro Kido S Play As ya. Saham Mina katanya baik.
dari Estera Angelita ya 93537, Mina dan SSMS. Makasih, semoga sehat terus dan semakin berkati. Makasih ya atas doanya ya. Mudah-mudahan apa yang didoakan berbanding terbalik ya, berbanding lurus dengan apa yang ketikan teman-teman ya, dan dikembalikan lagi ke Estera Angelita. Estera Elita ya. Saya bahas minanya, SSMS-nya saya taruh dulu ya. Nah, ini SSMS ya. Saya taruh dulu. Terus dari Sistabitadian ya, MSK sudah saya catat tadi minanya naik. Naiknya sudah saya catat juga di sini teman-teman ya. Nah, naik juga sudah saya catat ya, nggak dibahas aja. Kita bahas satu-satu mina dulu ya. Mina lagi turun dulu sebentar teman-teman ya nih. Tanda penurunan dijebol 1. Tanggal 1 mana ini ya? Bukan. Ini ya. Tanggal 1 juga dijebol bagus teman-teman ya. Ini tanda penurunan satu lagi di angka 153. Kemarin kena suspend seminggu maka harus diturunkan. Maka kemarin di sini nih. Wah, saya bilang nih Mina naik nih, bahaya nih, bisa kena suspend sebulan. Ternyata dia dikempesin juga teman, bagus ya. Nah, sekarang semenjak dikempesin, perhatikan bandar forennya teman-teman sudah mulai ngambil hari ini kan. Tapi bandar lokal perhatikan, ketika dikempesin langsung diambil kan. Nah, dia emang harus diturunin dulu teman-teman ya. Minimal ya ke harga sinilah nih. Paling jauh itu jangan sampai keluar dari 143 ya. Yang tadi saya bilang itu nih ada candle tinggi ini ya, jangan sampai lepas. Kalau sudah lepas ya bisa ke level 128 dan bisa ke garda terakhir gitu kan. Tapi bagusnya kalau dia ke garda terakhir menutup semua PR-nya. Nah, makanya kalau ingin masih uptrend jangan jauh daripada 139 ya. Cenderung dia masih aman ya. Jadi kalau dia turun teman-teman ya, kalau yang tidak hobi cut loss gitu ya, ini masih aman 139 ya. Nah, kalau sekarang kan posisinya lagi downtrend dulu, lagi turun dulu. Teman-teman jangan spekulasi beli walaupun ada candle eh, hijau ya. Tapi kalau teman-teman seorang spekulator ya silahkan aja, tidak ada yang melarang gitu kan. Cuman saya sendiri kalaupun akan ngambil teman-teman emiten Mina ini ya, ya cenderung seperti biasa. Saya ingin disiplin terhadap diri saya sendiri. Saya akan ngambil ketika nanti CMA 10 sudah mulai di bawah candle kembali dan menuju ke atas. Karena di sini terlihat jelas si candle itu ada ketidakmampuan menembus MA20-nya. Perhatikan, satu kali tidak bisa nembus, dua kali tidak bisa nembus. Jadi kalau nembus dulu teman-teman akan terlihat enak ya. Ditembus dulu baru kita lihat arah MA10-nya. Kalau sudah mulai menghadap ke atas, nah teman-teman bisa masuk di situ ya. Untuk pungutan yang tadi saya bilang itu bahwa si bandar lokal sudah mulai mungut, walaupun hari kemarin terakhir dia ngebuang. Tetapi bandar forennya mungut, ada si CC bagus teman-teman ya, ada AK, ada YU, no ya. Tapi si CC sama si AK dia sudah mulai mungut di bandar forennya. Dan bandar lokalnya kita lihat siapa yang ngambil. Ada NI ya, kita cek dari tanggal 2 September deh. Ada teman kita ya, ada CC, ada YP, ada NI nih. Jadi si NI, si YB, si MG sudah mulai ada juga ya teman-teman ya. Nah, sini terlihat jelas bahwa si bandar lokal itu sudah mulai ada lagi ya. Semenjak dia jualan ketika harga naik, tapi dia mulai ngambil lagi di harga atas. Jadi mereka sudah punya duit, sekarang lagi nahan harga di harga atas ya. Bagi teman-teman yang mau ngambil, tunggu dulu ya, sampai betul-betul yang tadi saya bilang itu MA10 bahkan memajukan. Karena setiap harga teman-teman ya, kalau masih di bawah MA10, MA20 masih cenderung dia turun. Bisa ke level mana? Satu, bisa ke angka 153. Udah, nanti paling mentok kalau teman-teman istilahnya yang anti katos yang saya bilang jangan sampai lepas daripada 140 ya. Jangan lepas daripada itu karena kalau sudah terlewat yang tinggi ini teman-teman ya untuk di bawah sebelum dia akan turun. Hanya gada terakhirnya nanti MA 200. Oke teman-teman, target selanjutnya ada di angka 21 berapa nih? 212 ya. Itu hanya ditembus sama shadow aja 2 kali. Tapi belum bisa menembus dengan body. Kalau sudah ketemu dengan body 1 tick aja teman-teman, lebih daripada itu, fix dia akan melanjutkan kemana? Sini. Ke
Angka ke tanda kenaikan di angka 262, ini baru tanda kenaikannya. Ya, tanda kenaikan 266 sama 292 ya. Nanti targetnya ada di angka 336. Kita cek Mina posisi di mana. Posisi murah banget teman-teman, EPS pasti negatif. Mina itu kan punya Mr. HH ya, Mr. Happy Hapsari teman. Jadi sudah barang tentu ini ada yang namanya ketokohan teman-teman ya. Saya pikir ke level 338 juga masih bisa teman-teman. Lebih daripada harga murahnya ini bisa nih masih happy. Emiten-emiten ya kuasain sama yang namanya ketokohan teman-teman. Oke, harga pun cenderung masih murah banget ya, belum menembus harga murahnya ini. Ini masih murah banget ya. Oke teman-teman, untuk Mina seperti itu ya, tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk ke MA10. Karena kalau dia dinaikin terlalu cepat, kecenderungan akan kena suspend selama sebulan teman-teman. Kemarin kan seminggu nih, berarti yang ketiga kali pasti sebulan teman-teman ya. Sebulan kurang, kadang sebulan lebih teman-teman, tergantung daripada B-nya. Takutnya lupa si B-nya gitu kan. Ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi wajar kalau dia tidak terlalu dinaikin terlalu jauh, karena melihat dia akan kena suspend kembali kalau dia cepat-cepat dinaikin. Jadi wajar kalau dia cenderung agak diturunin, cenderung dia bermain harga atas, tapi dia cenderung sideways. Oke teman-teman, untuk si Mina seperti itu. Ada GTSI ya. Dari Perdi JKT 48 ya. Saham GTSI dong. Nah, GTSI adalah emiten yang sudah sampai ke target utama dan selesai teman-teman ya untuk PR dia di harga listingnya teman-teman ya. Kalau teman perhatikan GTSI itu di sini harga listing teman 93-an ya. Nah, sudah saya kasih tulis di target utama 2908 tahun 2025. Selesai penelitian emiten di downtrendkan sejak listing 01092. Artinya kemarin tanggal 1 ya, bulan 9 tahun 2025 sudah selesai teman-teman ya. Apabila teman-teman ya, apabila nih ini kan sudah harga sudah tinggi teman-teman ya. Jangan sampai kita ini kalau mau tinggi lagi silahkan aja gitu kan. Cuman dari saya teman-teman ya. Lebih baik tunggu koreksian yang kedua. Tunggu koreksian yang kedua. Artinya apa? Tunggu koreksian sampai dalam dulu. Ya. Kapan mulai ngambil? Ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas. Jangan sampai teman-teman beli di harga pucuk. Ya. Ini pucuknya di angka 102 meninggalkan jejak kenaikan. Nanti suatu saat dia akan ke sini lagi. Kemarin di sini teman ada tanda kenaikan, saya kasihkan tanda kenaikan di sini. Cenderung tidak ada kemampuan dia menembus tanda kenaikan. Yang suka saya bilang, ketika tanda kenaikan tidak bisa ditembus dengan body, cenderung dia akan turun, ya. Perhatikan di sini ada tanda penurunan, ya, di angka 85, teman-teman ya. Ada lagi di angka 74. Bila semua tanda penurunannya dilewati dengan baik, ini juga banyak gap, teman-teman nih. Ini PR dia nih, ya. Jadi teman-teman lebih baik tunggu dulu babak kedua aja. Babak kedua itu ketika dia dead cross dulu, dia suka dead cross teman-teman, suka dead cross dulu. Nanti teman-teman ngambil MA10 di bawah kanan menuju ke, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi, jangan sampai ke harga pucuk lagi. Minimal setengah daripada harga ketika contohnya ya dia turun sampai kalau sini contohnya gitu ya. Terus putar baliknya akan di area sini, contohnya ya. Nah, jangan ke harga sini teman-teman ya. Tapi teman-teman di harga tengah aja. Biasanya tidak ada kemampuan dia untuk memaaf harga lagi ke harga yang lebih tinggi lagi. Karena cenderung dia kan lagi jualan, teman-teman. Nah, tetapi ada tapinya, apabila tanda kenaikan yang pertama ditembus dengan body, cenderung teman-teman ya, cenderung dia akan up. Dari mana lihatnya? Dari MA 200 masih menuju ke atas. Jadi teman-teman yang punya di bawah, selagi MA 10-nya masih berada di bawah candle, MA 20-nya masih berada di bawah MA 10, di bawah candle masih cenderung bisa up ya.
Cuman si bandar lokal lagi jualan dulu nih ya. Kecuali nanti si bandar lokal pas dia sideway, nah dia ngambil lagi teman-teman. Saya pikir situ akan lebih baik. Kabar baiknya apa lagi? Si Poren belum keluar semuanya. Ketika Poren ngambil tanggal 2 September, dia ada pengeluaran sedikit, tapi dia ngambil lagi dan pengambilannya lebih besar daripada pengeluarannya. Artinya ada agak banyak ngeluarin tapi dia ngambil lagi. Bahkan terakhir pun ngambil 43,5 juta ya, lumayan teman-teman untuk GTSI ya. Poren ada YP, ada CC ya. AK ini bagus, broker bagus juga teman-teman untuk Porennya ya. Nah, sebentar teman-teman. Jadi saya pikir teman-teman ini juga harga sudah mulai tinggi. Kalau mau ngambil tunggu koreksian. Tetapi bagi teman-teman yang punya di bawah silahkan aja, ini masih posisi uptrend. Saya khawatir teman-teman yang pada ngambil takutnya ini harga sudah tinggi. Tapi kalau teman seorang pemberani ya silahkan aja gitu kan. Dia punya harga di sini teman. Yang penting dia tidak jebol area sini nih. Ini kan saya bikin support ya. Kalau support nggak saya kasih tanda ya. Cuman saya kasih tahu aja ya. Bila mana dia turun ke level 84 itu masih aman banget ya. Satu, dia ditahan di atas MA20-nya. Yang kedua ditahan di sini nih, di candle panjang ini. Ya. Ini candle panjang ini sebagai tahanan teman-teman ya. Sebagai tahanan ya. Apalagi nih, ketika tanggal 1 gitu ya. Cuman ya saya mengabarkan aja bahwa emiten ini setelah selesai pengawalannya, yaitu emiten yang didowntrendkan. Karena ada beberapa emiten yang didowntrendkan kan teman-teman ya. Nih, saya ngambil beberapa emiten. Sebentar ya. Biar sekalian teman-teman yang baru gabung ya. Nah, ini adalah emiten yang dilongsorkan. GTSI sudah kembali, apalagi yang kemarin kembali ya. RMKO udah kembali apa belum ya? Jadi ada dua yang sudah kembali teman-teman ya. Coba RMKO udah kembali belum? Oh belum ya. Oh pipa nih, pipa udah kembali teman-teman. Jadi ada dua emiten yang sudah kembali nih ke harga listingnya, pipa sama GTSI yang teman-teman tanyakan ini ya. Karena ini emiten sudah dipucuk teman-teman ya. Hati-hati aja ya. Hati-hati aja. Lebih baik tunggu koreksian yang bagian keduanya. Jangan sampai teman-teman beli di harga pucuk teman-teman ya. Pucuk sih nikmat teman-teman ya. Cuman hati-hati aja gitu. Tapi ya kalau dia cenderung masih ditahan di level 86 itu masih posisi baik ya. Karena si bandar lokal kan sebenarnya kan belum jualan ya. Terlebih lagi nanti kalau si bandar lokal ngambil lagi, saya pikir sih bisa mulai up. Mungkin kenaikannya harus bisa melewati tanda kenaikan dulu ya. Kalau cenderung dia tidak bisa melewati tanda kenaikan, cenderung dia akan dibawa turun kembali. Oke teman-teman ya, jangan ngambil risiko kalau sudah harga tinggi seperti itu ya. Kalau mau ngambil yang sebenarnya koreksiannya itu ya. Gria juga udah tinggi gimana? Gria coba Gria. Dari Piong ya 27 ya, saham Gria. Oke. Gria itu nah, Gria itu harga wajah 175. Oh, Gria itu masih ada harapan ke atas ya, teman-teman ya. Coba lihat dulu deh di sini. Ya, masih punya ada harapan ke atas, teman-teman ya. 204 milik bandar, aman milik bandar teman-teman ya. Ya, tanda kenaikan udah berapa kali tanda kenaikan teman dihajar nih sama dia nih. Target tercapai 1 2 3 3 aja lah. Jadi ini sudah tercapai semua teman-teman ya. Sudah tercapai semua, tinggal dikasih tanda aja. Nah, nanti targetnya di angka 150, dia sudah tersentuh 2 kali, Area penurunan di angka 120 ya. Ini area penurunan, masih aman ya. Saat ini kalau turun ke sini masih aman, ditahan di angka di angka 20, di angka 10-nya ya. Terus di mana lagi kita gedein dikit. Tanggal 1 dia ikutan kan? Tanggal 8. Tanggal 1 di sini berarti. Oh, di sini teman-teman ya. Wis. Mantep nih. Oh, udah lunas di sini. Lunas sih. Didudut, dia kan gap, dibayar lunas di sini. Cuma dia meninggalkan gap juga ya. Dia ini. Kita hapus dulu tanda kenaikannya.
tanda penurunan kita hapus dulu, kita bikin yang baru. Ini tanda penurunan ini support ya. Di sini di atas sedikit ya tanda penurunannya. Lanjut di sini bagus, di sini juga ada udah kejemput. Ini aman, ini aman. Udah bagus teman-teman ya. Nah, apalagi di sini teman-teman, masih aman sih di sini ya. Nah, kalau dia jatuh ke level 133 pun masih aman ya. Tapi seharusnya sih dia jangan jatuh dari kanal panjang ini ya, minimal ditahan di sinilah 138 teman-teman. Kalau ditahan di 138 cenderung akan membaik ya, bagus teman-teman ya. Tapi kalau dijebolkan hati-hati ya, bisa ke EMA 10-nya dan menutup gapnya dulu di sini. Ini gap sekaligus dia ada si ekor merah di sini nih. Nah, ini cenderung gap ini teman-teman ya. Ini tanda penurunannya lumayan teman-teman, sengaja saya banyakin juga ya. Nah, potensi kenaikan apakah ada? Sudah 2 kali sudah ditembus ke targetnya, di atas ada nggak? Di atas ada di 230 teman-teman, target selanjutnya. Berarti pucuk ya. Nah, jadi harga pucuknya di sini nih 230. Dan di sini terlihat jelas ada tanda kenaikan. Kenapa saya bilang kenapa saya kasih tanda 230? Berarti situ ada tanda kenaikan ya. Saya tidak akan memberikan tanda garis seperti ini kalau tidak ada tanda kenaikan ataupun targetnya. Target yang saya canangkan ya. Satu si kepala merah, yang kedua ada gap. Kalau dia open gap down ya, nah, cenderung dia akan menjadi target untuk kenaikan. Kalau gap up cenderung dia akan menjadi target penurunan. Sementara ini masih posisi bagus ya dia, masih posisi uptrend. MA 10 menghadap ke atas, MA 20 menghadap ke atas, MA 200 menghadap ke tengah. Kalau dia sideways atas akan bagus ya untuk melihat nanti si MA 10, si MA 200 menghadap ke atas. Perhatikan bandar lokalnya teman-teman ya. Yang sudah ngambil sejak tanggal 8 Juli ya. 8 Juli ngambil, ditambah lagi waktu tanggal 29 Juli. Dan ketika memaaf harga di tanggal sini nih, di tanggal 3 September ya. Cenderung dia pas ada pemberitahuan tanggal 1-nya, besoknya dia ditutup teman-teman, ditutup dengan gap, tapi dia meninggalkan jejak kenaikan ya. Terus beberapa hari kemarin pun si bandar lokal itu masih ngambil. Oke lah kalau foreign keluar biarin aja dulu, karena ketika si foreign keluar ternyata ada kemampuan dari seorang bandar lokal untuk memaaf harga. Berarti di sini yang paling berjasa adalah bandar lokal ya. Tapi bandar foreign ada si CC nih teman-teman, bagus ya. Ada menyisakan barang, sisa barang. CC ngambil 8.000, jual 162, berarti sedikit amat si CC ngambil. Kita cek tanggal 11 ada 100 ya, 100 teman-teman, punya 100 slot ya. Sedikit amat 100 slot ya. Malahan banyakan yang 12. Oh, berarti dia jualan di tanggal 11 jualan, teman-teman. Berarti baru ngambil lagi si CC di 8.000 lot ya. Di harga kemarin penutupan ya tanggal 12. Jadi ada kemungkinan bisa di up, iya teman-teman ya. Bila mana teman-teman ya. Si Gria ini bisa melewati area 150 dengan body lebih dikit aja teman, cenderung dia akan up. Tetapi kalau sama shadow lagi cenderung dia akan ke bawah lagi untuk ngambil tenaga lagi. Misalkan di sini kan tidak jadi kenaikan, dia ngambil tenaga ke bawah langsung di up lagi ya. Makanya jangan sampai jebol area 119 teman. Jadi untuk ngambil tenaga tidak terlalu jauh ya. Kalau batasnya sih di MA 200 di sini teman-teman, batas uptrendnya ya. Cuman kalau dia jebol lagi area sini hati-hati aja. Mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya ya. Karena secara TA masih posisi bagus, masih posisi ke atas. Ini pun masih ada peluang, masih di harga tengah teman-teman ya. Masih ada peluang di harga tengah ke atas. Tapi saya mengingatkan kembali, ketika emiten sudah mencapai harga tengah, teman-teman sudah tahu kan, dari harga tengah ke atas berarti dia sudah mulai dijual di harga mahal. Ya, kalau teman-teman masih punya di bawah masih aman. Cuman teman-teman ketika sudah di harga mahal, konsekuensinya bila turun teman-teman harus mempersiapkan planning. Planningnya bagaimana? Tunggu koreksian aja, gitu kan. Koreksian aja ketika agak dalam, gitu kan, teman-teman bisa ngambil di situ untuk koreksian. Oke, selagi dia tidak dijebolkan area 120 masih posisi aman. Dada terakhir MA 200, jangan sampai jebol MA 200. Kalau jebol dia bisa mengalami penurunan kembali. Oke, seperti itu ya. Ya untuk Gria masih potensi, masih di harganya masih setengah dari targetnya. Masih ada peluang ke angka 230, cuman ya pesan saya ketika dia tidak ada kemampuan untuk menembus 150 lagi, cenderung dia akan turun ke bawah. Jangan sampai jebol area MA 10-nya di sini nih 120. Bila jebol harga garda terakhir MA 200.
Tapi 50-50 di sini teman-teman, kalau masih ditahan di sini masih posisi aman gitu, masih bisa up ya. Tapi kalau sudah jebol hati-hati bisa mencapai PMA 200 lagi untuk 50-50 bisa dibawa ke bawah gitu kan. Nah, begitu teman-teman ya untuk Gria ya. Mudah-mudahan ada informasi seperti yang bisa saya informasikan kepada teman seperti itu untuk lukisan market makernya. Yang penting teman-teman perhatikan bahwa lokalnya masih ada di dalam. Ya, belum jual secara signifikan. PSAB sekarang. Dari Bro Ahmal Fahrizal 5011 ya. Sekarang PSAB bagaimana? PSAB sebenarnya dulu selesai pengawalan di sini. Tapi ngebreak lagi tuh. Jarak berapa bulan ya? Juni ngebreak bulan Agustus, Juli, Agustus 2 bulan ya. Ini juga sudah tinggi teman-teman, harganya sudah tinggi ya. Jadi lagi koreksi dulu teman-teman ya. Ini milik Bandar 54,61. Dia sudah ngeberi kemarin di sini, berarti teman-teman kalau sudah mencapai harga tertinggi di sini nih, teman-teman tunggu dulu ya. Tunggu dulu dia masuk ke MA10 dulu nih. Kalau ada kemampuan untuk ngebreak area MA10-nya, saya pikir kan ada tanda kenaikan nih ya. Nah, tanda kenaikan harus bisa dijebol ya. Kalau cenderung dia tidak ada kemampuan untuk menjebol tanda kenaikan di angka 600, cenderung dia akan turun kembali. Sini juga kan sudah mulai dijebol juga sini. Ini menjadi tanda penurunan ya. Ini tahan di atas MA 200-nya ya. Sorry, di MA 20-nya ya. Oh, lihat dari MA 200-nya masih potensi up, teman-teman ya. Masih potensi up ya. Nah, tunggu dulu dia masuk dulu ke MA 10 dulu, teman-teman. Cuman ya saya untuk saat ini ya posisi sudah oversold, artinya sudah mulai over, sudah jenuh beli, teman-teman ya. Jadi dia harus turunin dulu ya untuk melakukan penjualan. Nah, kalau dia tidak jebol teman-teman di area sini nih, ini yang penting jangan jebol area sini nih, 462 ya. Kan ada kanda tinggi di sini nih. Kan kanda yang ini sudah dilewati nih. Ya, tapi masih ditahan ya sama 20-nya. Jadi ketika dia jebol, terus dia tidak lebih daripada 460 ada pantulan, nah cenderung bisa di-up kembali ya. Yang penting tidak dijebol area sini. Kalau sudah dijebol ya bisa ke level sini, teman-teman. Cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali lagi untuk mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Saya sarankan teman-teman tunggu dulu betul-betul nanti CMA sebelumnya sudah mulai berada di bawah candle. Nah, kalau ada kemampuan yang nerobos teman-teman 620 cenderung bagus gitu ya. Tapi kalau yang tanda kenaikan yang pertamanya tidak bisa ditembus, cenderung dia akan turun kembali. Sebagai informasi, kemarin Bandar Foreign jualan, tapi masih menyisakan barang di sini lumayan nih ya. Jadi ada sekitar setengah barang lagi belum dijual. Karena lokal pun ngambil, baru seperempatnya dia ngejual. Tapi pas kira hijau ini ternyata si Bandar Foreign sama si Bandar Lokal, kemarinnya Bandar Foreign beli ya tanggal 11 September, tapi tanggal 12-nya cenderung si Foreign jualan. Tapi untuk Bandar Lokal ternyata ngambil sudah satu hari kemarin ngambil ya 69,9 ribu lot ya. Di sini ada si YJ ngambil 10 miliar teman-teman ya. JP, DX ya, ini cenderung broker bagus semua. Jadi ada kesempatan untuk bisa di up. Ya, harus ada kemampuan dia menerobos menerobos 600-nya jadi tanda kenaikan. Kalau cenderung dia tidak mampu untuk menerobos, namun cenderung dia akan turun kembali untuk ambil tenaga ada lagi. Kalau masih ditahan di angka 520 masih posisi aman banget ya. Jangan sampai dia jebol area 6464. Itu masih potensi up-nya bisa. Oke, kita lihat untuk foreign-nya siapa yang nahan. Ada si AK bagus teman-teman ya. CCNI keluar tapi AK bagus teman-teman nahan dia ya. 3,8 miliar artinya masih ada punya kesempatan dia bisa di up. Bila break ke area 620 saya tidak punya target lagi kenaikan berarti ikutin aja MA10 sama MA20 dan MA200 nya. Kalau masih MA200 masih menuju ke atas, MA20 masih menuju ke atas, masih potensi untuk dinaikkan kembali ke harga yang lebih tinggi lagi. Apalagi si Bandar Lokal belum menjual secara signifikan dan Bandar Poen pun masih menyisakan barang. Ditambah lagi kemarin si Poren masuk ke si AK teman-teman. Walaupun net sell tetapi
Kakaklah yang ngambil barang lumayan teman. Jadi ada kemampuan untuk bisa memarap harga ya. Yang penting tanda kenaikannya dilewati dengan body, jangan sama shadow aja. Kalau sama shadow aja cenderung dia akan turun. Oke, PSAB udahlah. Sekarang udah ya, udahlah. Udah ya. Saya cek kasih tanda lep dulu ya PSAB ya. Lanjut ada PNLF ya. Kita baca dari bawah dulu. Dari Brian Stephen 01. Bahas PNLF lagi, target terdekat di berapa? Dari Bro Kevin Peter 9811. Bahas PNLF nyangkut di 318. Dari Bro Kevin versi 310. Udah average ya? Udah average ya teman-teman, kita lihat kalender ya. Dari Bro Yufi Lutfi ya 870. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, amin. Bro juga dalam keadaan walafiat ya. Harga wajar PNLF emiten warisan Lo Keng Hong seperti harga diskon. Kalau berdasarkan bid offer arahnya biasa kira-kira kemana? Terima kasih. Oh, warisan Bro Lo Keng Hong, Bro Mr. Lo Keng Hong ya. LKH teman-teman. Oke, kita cek untuk PNLF. Kalau menanyakan harga wajar, PNLF sudah dihitung harga wajar di angka 389 berdasarkan rumus P rasio dan 381 berdasarkan rumus PBB. Artinya ada keseimbangan antara harga wajar, PR rasio dan PBB, teman-teman ya. Sekarang harganya 252, cenderung murah, teman-teman ya. Sudah mulai murah, tetapi dia lagi downtrend, teman ya. Jadi teman-teman jangan ngambil dulu nih ya. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di angka 310, 318 ya. Ini lagi posisi dulu ya 380 di sini. Ya di atas 300 ini ya. Iya, di sini area sini ya. Nah, oh, oke teman-teman. Baik. Saya kasih ini dulu ya. Saya hapus dulu tanda kenaikan dulu. Saya hapusin dulu di sini ya. Pertama sih tanda kenaikan saya hapus 1, 2 ya. Cuma ada ketidakmampuan di sini teman-teman ya. Ada ketidakmampuan dia melewati tanda kenaikan berikutnya di sini. Saya bikin tanda kenaikan di sini nih. Biar terlihat kuat nanti. Oke, saya bikin tanda kenaikan dulu ya. Kenapa? Karena semakin banyak tanda kenaikan yang dilewati semakin bagus. Di level mana aja nih? Di angka 268 tanda kenaikan. Di level 260 tanda kenaikan. Bahkan sekarang pun di angka ini nih, di angka 252 ya. 254 ya tanda kenaikan. Jadi kemarin sempat ditembus teman-teman ya di sini nih ya. Tapi dia cenderung turun lagi tanggal 25 26 ya. Oh ya, masa-masa udah mulai mau demo teman-teman ya. Tanda penurunan juga dijebol teman-teman di sini nih. Jadi potensi penurunan masih ada ya. Kalau lihat dari potensi penurunannya masih ada teman-teman. Sini ada support ya. Di angka 246 support, tapi tanda penurunan ada 2 nih double ya di angka 242. Kalau dia cenderung ditahan di supportnya cenderung baik lah teman-teman. Tapi pengen saya itu dijebol sih supportnya ya. Ya tanda penurunan ini kita hapus gitu kan menjadi sudah tidak punya tanda penurunan gitu ya. Perhatikan teman-teman EMA 10-nya. Masih menuju ke bawah. EMA 20 masih menuju ke bawah. EMA 200 ya terlihat jelas EMA 200 menuju ke bawah. Kalau yang nyangkut di angka 300 berarti kan di bawah MA 200. Masih ada punya kesempatan ketika dia dinaikin sementara. Tetapi untuk saat ini ya, dia hanya mampu ada pantulan aja. Tetapi karena masih MA 10-nya masih menghadap ke bawah, masih potensi ada penurunan. Perhatikan untuk ambilannya. Dia terus ngebuang barang, baik bandar lokal ataupun foreign. Berarti hebat, ada yang nerima teman-teman ya. Area kemampuan seorang broker yang nerima. Kita cek untuk foreignnya dulu deh. Siapa yang nerima dari tanggal 8. Ada DP, berarti broker KW teman-teman ya, broker. Cenderung saya suka memperhatikan ya DP, saya kurang familiar ya.
Terus terang aja kan DP kurang familiar. XC apalagi baru masuk beberapa bulan ini kan XC ada sini udah kasih kata ada nih. XC sudah ada yang foreign ya, 0905 ya. Jadi sudah dicatat teman-teman ya. Dia ngambil juga tidak terlalu signifikan ya untuk si PNLF ini. Tapi perhatikan teman-teman di bawahnya ada si GR, ada si YU ya. Ini broker bagus teman-teman, broker. Nah, kita akan cek dari yang tertinggi sini nih, di angka 26 Agustus ya. 26 Agustus. Ya. Nah, ada broker TP, teman ini broker TP bagus teman-teman ya. Jadi ketika bandar lokal sama si foreigner jualan, ada yang nerima ya. Namanya broker TP gitu kan. Dia terus aja ngumpulin barang, baik bandar lokal ataupun ngebuang dia ngumpulin teman-teman ya. Domestiknya ada siapa? Ada MG ya. Ini broker besar juga kan kita kalau hitung dari sini gitu ya. Jadi kenapa mereka ngebuang? Pasti ada yang nerima ya. Ketika mereka istilahnya pengen ngebuang barang nerima pasti ya terus dibuang aja. Kecuali kalau si MG udah stop dia mau tidak mau nerima ya cenderung dia akan berhenti juga akan ngejual siapa lagi gitu kan. Karena ini biasanya kalau yang broker yang mengambil seperti ini suka jagain sebelah kiri. Jadi ketika sudah dijagain sebelah kiri teman-teman ya, cenderung dia harus dilempar terus ngelempar, kan bukan daripada, bagian daripada, market maker PNLF ya, tapi mereka broker luar. Tapi terkadang juga suka dipakai alasan juga teman-teman, "Itu bukan teman saya," katanya. Ya nama masa ada sih market maker ngaku gitu ya. Tapi kemarin tanggal 12 teman-teman ya, ketika dia open gap up atas, teman-teman terlihat jelas PD, YJ, SG itu ngambil. Dia ngambilnya tidak sedikit, lumayan teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman kalau kita lihat PNLF ya. Mana PNLF? Nah, posisi PNLF itu teman-teman ya, dia lagi turun gunung dulu. Sedikit lagi menyentuh supportnya gitu ya. Bila jebol support teman-teman yang saya tandakan di sini kan ada support ya. Cenderung dia akan ke bawah lagi ke arah mana nih? Dia harus support yang paling bawah di angka 176. Dia milik fundamental teman-teman ya. Ini mulai fundamental. Nanti targetnya bisa ke harga tengah di angka 463. Jadi yang nyangkut yang angka 310, 318 masih posisi aman. Kalau mau average sabar dulu teman-teman, sabar dulu, jangan ngambil dulu ya. Jangan ngambil dulu karena potensi penurunan masih ada. Karena EMA 200-nya pun masih posisi berada di atas. Jadi walaupun ada kenaikan itu hanya kan sementara aja. Tapi kalau kenaikan sementara bisa ke level 300-an teman-teman sini nih ya. Bisa ke 310 ini. Oh, untuk tanda kenaikannya ya. Cuman untuk saat ini kan masih turun dulu ke bawah, tapi sudah mulai ada bandar bandar luar yang sebelum ngambil ya. Jadi nanti malah turun bola. Nanti kalau sudah tanda kenaikan dilewati, teman sini nih. Nah, ya tanda kenaikan dilewati sini nih. Daerah 260 cenderung kan sudah terlihat jelas bahwa si MA10-nya menghadap ke atas. Nah, mungkin teman-teman bisa mencapai ke harga 26 dulu, 268 dulu ya. Tapi dia harus dilewati dengan body ya. Kalau tidak dilewati dengan body cenderung dia akan turun kembali. Nanti targetnya kan saya bilang kalau MA2 masih posisi di atas, saya targetnya hanya sampai sini aja, 310 ya. Begitu teman, targetnya dari sini nih. Ya sampai 312 lah. Jadi teman kita yang nyangkut di angka 310 masih bisa kejebur. Tapi kalau teman-teman pingin istilahnya sambil santai teman-teman ya. Karena kan harga wajar di angka 389. Jadi kalau teman-teman nyangkut di angka 310 itu kan masih posisi murah ya. Terlebih lagi ini harganya itu masih di bawah harga tengah, teman-teman ngambil di harga murah. Hanya sekarang lagi turun dulu teman-teman ya. Karena posisi EMA 200 itu masih posisi dia. Nanti mungkin ada kenaikan sementara ya. Bisa ke level 268 dengan shadow. Tetapi kalau kenaikan sementara ini bisa ditembus dengan body bisa melewati 284 teman-teman ya. Nah, dia akan melanjutkan kenaikan lagi bisa ke level targetnya di sini di bawah MA 200 nih. Karena MA 200-nya masih condong ke bawah, jadi teman-teman harap bersabar aja ya. Tunggu sampai kapan? Nah, biasanya teman ini kan terus dibuang nih. Udah lama ngebuang teman-teman nih. Enaknya itu ketika nanti enaknya ya, ketika nanti si MA 200 ini teman-teman bertemu dengan MA 10 sama MA 20-nya. Ya. Kalau sudah ketemu dan posisi si MA 200
berada di bawah candle teman-teman ya. Dan di bawah MA10 sama MA20. Cenderung dia akan uptrend ya. Jadi di sini teman-teman harus bersabar dulu ya, karena masih ada potensi penurunan ketika si MA10-nya masih menghadap ke atas. Begitupun nanti kalau udah ada kenaikan, jangan jauh-jauh dulu targetnya, 310 bisa menjadi target. Tapi teman-teman waspada dulu di sini ya, tinggal 280. Kalau tidak bisa nge-break teman-teman 280 cenderung dia akan turun kembali. Oke teman-teman ya, tunggu sampai betul-betul ini si bandar foreign masuk lagi sama si bandar lokal itu akan lebih keren lagi ya. Tapi walaupun dibuang sama bandar lokal sama si foreign, ternyata bandar luar masih ada di dalam. Ada kemampuan untuk bisa memaaf harga, cuman yang tadi saya bilang itu ya, kenaikan sementara, nikmatin kenaikan sementara. Selagi MA200-nya berada di bawah selagi masih di atas teman-teman, di atas candle. Sorry. Smart money pun sudah berkumpul dengan baik di sini. Satu rumpun ya, dua rumpun. Perhatikan ketika rumpun sudah mulai ada bagus, terjadi kenaikan. Paling ada kenaikan sedikit kan lumayan ya. Nah, kalau dia tidak bisa menembus angka 258, cenderung dia akan turun kembali. Nah, saya melihat MA10 masih menghadap ke bawah. Ya teman-teman, untuk PNR seperti itu dulu ya, sabar dulu kalau mau average. 310 apakah jemput? Iya. 318 apakah jemput? Iya. Ya, saran dia masih posisinya di bawah MA200 ya. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu, karena sekarang itu posisinya lagi turun dulu ya. MA10 masih menghadap ke bawah. Kecuali kalau di break area tanda kenaikannya. Mungkin itu akan diperhitungkan untuk tanda kenaikan sementara, kenaikan sementara. Lanjut ke PGO teman-teman ya. Dari Sisleana Mei 5528 ya. Bahas PGO, makasih sama-sama bro ya. Makasih udah komentar ya. Dari Mariono 9804, bahas PGO, baik ya. Baik, kita lihat PGO. Lagi turun gunung nih teman-teman PGO. PGO lagi turun gunung. Ini ingat saya masih PGO itu ya, ada teman kita yang waktu kita turun nih, turunan gitu ya. SK lagi turun. Ini fundamentalnya bagus, kenapa turun gitu kan. Dalam kenaikan pasti ada penurunan, di dalam penurunan pasti ada kenaikan, itu aja teman-teman ya. Jadi si PGO ini dalam posisi turun gunung. Ya kemarin habis naik gunung ya, ke harga overnya sekarang sudah mulai turun gunung. Jadi teman-teman kalau mau ngambil tunggu dulu. Bagi yang punya di atap mau average tunggu dulu ya. Karena potensi penurunannya masih ada. Kenapa? Seperti biasa teman kita lihat aja Mas 10 sama 20-nya. Masih posisi di atas ya. Itu teman-teman dalam posisi biasanya ada penurunan ya gitu ya. Kalau MA10-nya masih berada di atas candle ya, maka tunggu dulu sampai betul-betul saya suka mengkonfirmasi ketika MA10 itu menghadap di bawah candle dan menuju ke, ingat harus menuju ke atas teman-teman ya. Jangan yang menuju ke bawah, karena potensi penurunan kalau ke bawah masih ada. Saya hapus ya tanda penurunan ya, 1, 2, saya pindahkan yang ini, tidak jadi dihapus. Tanggal 1 ya, nah tanggal 1 punya PR nih teman-teman ya. Biarkan dulu dia menjemput PR-nya. Nah kalau teman perhatikan, kita gedein dikit, dia ada tanda kenaikan di sini. Nah, di angka 1515 ya. Di mana lagi di sini nih? Nah, di angka 1450. Bila mana tanda kenaikan semakin menjauh, hanya cenderung tanda penurunan yang dilewati, cenderung dia akan turun, teman-teman. Karena biar teman-teman terukur ya. Tapi kalau sudah tanda kenaikan sudah mau dilewati dengan body, ingat ya harus sama body, jangan sama candle. Ya, cenderung dia akan up. Dengan catatan lihat MA10-nya yang warna biru ini nih. Kalau MA10-nya sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas, itu akan menjadi kenaikan berikut. Karena emiten ini sudah lagi turun gunung, teman. Nanti di sini nih, harus diuji di area 1580. Kalau lagi turun gunung biasanya harga tertinggi sebelumnya tidak bisa dilewati. Cenderung mentok mungkin di angka 151. Makanya nanti ketika 151 teman-teman ya, tidak bisa ditembus dengan body, cenderung dia akan turun ya. Tapi kalau dipasin pas gitu, tunggu konfirmasi satu hari lagi. Dia harus bisa menembus ini dulu nih. Tembus sedikit, nah cenderung dia akan naik lagi. Tapi kalau di sini sebelah mula ditahan ataupun di bawah 1520 ditahan,
cenderung dia akan turun kembali. Karena saya melihat di sini bandar lokal lagi jualan. Bandar foreign dia jualan, ngambil, jualan, ngambil lagi. Terakhir dia ngambil waktu tanggal 9 September sampai tanggal 11 September. Cuman pas tanggal 12-nya dia jualan. Ya, 3,6 miliar. Kita lihat foreign siapa yang jualan, ada AK, ada DX. Yang ngambil cenderung broker yang suka bikin shadow. Ya, bandar lokal itu bandar foreign itu ngambil teman-teman untuk tapi kalau lihat dari MA-nya masih posisi uptrend karena MA 200 masih menuju ke atas. Tapi untuk pengambilan tunggu dulu, sabar dulu. Karena masih ada potensi penurunan ke level 134 untuk menutup PR-nya. Sedangkan MA 10 sama MA 20-nya berada di atas ya. Nanti kalau ada kenaikan tidak bisa melewati tanda kenaikan 1445, cenderung dia diturunkan lagi. Dia akan melanjutkan penurunan. Tetapi kalau sudah mulai ditembus dan dia bisa menembus harga tertinggi sebelumnya, cenderung dia akan up. Tetapi kalau ditahan di harga sebelumnya, cenderung dia akan turun kembali. Itu kenaikan sementara. Oke, teman-teman, untuk PGO seperti itu ya. Masih uptrend ya, tapi lagi turun gunung. Teman-teman lebih baik sabar dulu untuk ngambil karena potensi harganya itu lagi masih di harga premiumnya. Kenapa harga premium? Karena dari tengah ke atas saya bilang harga mahal. Kalau saya bilang sendiri gitu ya. Jadi ketika sudah melewati harga tengah ke atas, saya cenderung tidak akan beli barang ini. Sebagaimana bagus pun dia itu milik fundamental, tidak akan beli. Saya cenderung mau mengembalikan kepada hukum dasarnya. Beli saham itu di bawah, jangan di atas. Dia enak kalau di bawah kita bukan average, tapi tambah muatan. Turun 1-3%, 5% tambah muatan lagi ya. Turun lagi 3%, tambah muatan lagi ya. Jadi harganya tidak kemana-mana di situ aja teman-teman. Nah, nanti kita ketika naik, teman-teman, saya akan ngambil secukupnya. Saya tidak akan terlalu menahan-nahan ya, menahan-nahan kenaikan, teman. Yang penting tujuannya sudah dilalui. Kalau teman-teman ingin gain yang lebih besar, ngambil di bawah ya. Kesempatan gain lebih besarnya terbuka lebar ya, terbuka lebar. Dan teman-teman saya ingin mengembalikan kepada hukum dasarnya. Beli saham itu di bawah ya. Jangan sampai teman-teman beli saham untuk dijemput. Itu aja dari saya teman-teman. Oke, jangan mentang-mentang pun tanya bagus inilah itulah. Lebih baik teman-teman udah kembalikan kepada hukum dasar. Beli itu di bawah, jangan di atas ya. Oke, teman-teman ya, untuk si PGO seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman pingin gain besar sebenarnya bisa disiasatin. Soalnya teman-teman punya RDN 3 ya atau 4 lah gitu kan. Oke, 3 lah ya. Pingin untung 100%. Tinggal bagi 3 aja teman-teman ya. Dibeli di harga yang sama. Jadi kenaikan tidak 100% tapi 30% aja sudah tercapai. Oke, kata 30% terlalu tinggi nih, saya suka was-was. Oke, turunin ke 20%. Berarti si brokernya ya RDN-nya harus berapa tuh? 5 gitu kan, ping 20. Jadi 5 RDN dengan 1 emiten kenaikan 20% semuanya udah 100% kalau digabung-gabung ya. Jadi cara mensiasatinya kalau teman-teman takut dengan ketinggian ya. Jangan salah loh teman-teman ya. Ada yang teman kita itu ya, ada yang turun itu tidak deg-degan ya. Tapi ketika naik deg-degan teman-teman ya. Ada rasa takut turun. Tapi kalau dia turun tidak deg-degan. Ah, saya sambil nyicil. Kadang-kadang begitu teman-teman ya. Udah nggak takut dengan istilahnya penurunan. Kalau dulu kan takut penurunan, sekarang tidak takut dengan penurunan. Ya karena sudah terbiasa gitu kan. Nanti dia ngambilnya sedikit atau nggak dua. Kalau udah cuan jual gitu kan. Tapi ada teman kita ya yang kenaikan pun deg-degan. Makanya berlatih. Pertama 5%, 10%, 20%. Nanti teman-teman akan terbiasa dengan yang namanya kenaikan 100%. Tentu tidak mudah. Makanya siasatin. Kalau pingin untung 100%, banyakin RDN-nya. Dengan untung 20% berarti cuma 5 RDN. Dengan modal yang sama, terus emiten yang sama, teman-teman ya. Untung yang sama 20%, tapi kalau digabungkan jadi 100%. Nah, itu cara siasatnya seperti itu. Kalau teman-teman takut dengan yang namanya
eee, kenaikan yang lebih tinggi. Jangan salah ya, jadi, psikologis kita itu terganggu ketika ada penurunan, ketika bahkan kenaikan pun terganggu karena ketakutan itu. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, mohon maaf ya, ini sudah 1 jam lebih ya. Saya pingin itu ngebahas semuanya gitu teman-teman ya. Tapi karena keterbatasan saya juga, pingin menjelaskan secara gamblang lah teman kepada teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sementara itu aja dulu ya, nanti kita bahas lagi sama teman-teman yang lain. Dari saya cukupkan sekian dan terima kasih. Salam tertutup di rumah dan ciao.